Halo? Halo, tes. Suaraku masuk kah? Oh, kira suaranya Kak Victoria. Ini kayaknya wifi-nya wifi-nya low deh, bukan dari tempatku sih. Halo, halo. 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 Halo Kak Vicky. Ya, halo, halo. Ya, salam kenal. Kita mulai jam 2.10 ya. Sebentar lagi sambil nunggu teman-teman di Facebook untuk gabung. Oke, boleh, boleh. Halo, siang Kak Vika. Aku Nyoman, MC hari ini. Oke, halo, halo. Iya Kak, nanti dari briefing kita jam 2:10 ya Kak, baru mulai. Oh iya, iya. Ini suaraku sama videoku aman kan ya? Nanti kita jadinya live Facebook ya Kak.
Oh iya 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 iya. Ini suara sama videoku aman kan ya? Soalnya di tempatnya Pak Nyoman di sini kayaknya agak gretek-gretek tempatku. Oh ya oke. Ketolong nih. Ya kalau gitu udah dapat mulai deh. Halo? Udah di sini. Enggak bawa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kita semua. Semangat pagi semua dan alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan karena berkat rahmat Allah kita dan Ibrahim. Nah, hari ini saya akan memandu acara tentang optimalisasi sosial media untuk peningkatan penjualan. Oke, jadi buat teman-teman Sanpro nih, hari ini kita akan kedatangan guest nih, pembicara, yang yaitu adalah Kak Victoria Wong. Halo Kak Victoria Wong. Iya, jadi Kak Victoria Wong ada. Oke, halo. Ini by the way, aku bingung nih, apa wifi-ku yang low atau internet sana ya, soalnya agak putus-putus di tempatku. Halo. Ya, halo. Iya, halo, aduh, mohon maaf nih. Mohon maaf kita terpotong, mohon maaf ya. Ya, jadi hari ini ada Kak Victoria Wong nih. Halo Kak. Halo, ya. Ini by the way, kalau video sama suaraku udah aman, boleh ya ketik mungkin ya di kolom komen aman gitu, supaya aku tahu. So far di tempatnya Mas Furkon ini gimana? Aku aman nggak video sama audionya? Aman ya? Oke. Cukup jelas suaranya dan videonya. Oke. Jadi tadi ini Kak Victoria Wong adalah seorang content creator dan juga founder dari Start Your Content Academy dan Content Strategy. Oke. Halo. Nah, jadi teman-teman Sanpro, aku buat Kak Victoria Wong, jadi Sanpro ini ada propolis Kak. Jadi propolis itu Sanpro itu merupakan nano propolis yang dapat meningkatkan imunitas tubuh kita. Oke, untuk teman-teman Sanpro, untuk mempersingkat waktu, hari ini kali ini langsung aja ya kita mulai pemberian materi dari Kak Vicky. Oke, untuk Kak Vicky silahkan Kak. Terima kasih. Oke ya. Halo teman-teman semua. Ini live-nya di Facebook ya. Jadi aku nggak bisa lihat langsung nih chat-chatnya. Cuman aku harap semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat juga buat belajar. Nah, aku salam kenal dikit dulu nih buat teman-teman di sini. Jadi salam kenal semua, namaku Victoria, biasa dipanggil Vicky, dan di Instagram biasanya dipanggil Cici Konten ya. Aku sering konten di @victoriawong68. Di situ aku sering berbagi tuh gimana teman-teman bisa maksimalin sosial medianya, bisa menggunakan konten supaya bisa bangun branding di sosial media teman-teman, entah itu jualan ataupun personal brand. Nah, hari ini kita bakal bahas topik yang cukup menarik nih, yang sangat menarik, yaitu gimana sih kita optimalisasi sosmed buat bisa meningkatkan penjualan bisnis. Oke, nah aku mungkin bakal langsung share screen supaya teman-teman di sini bisa lihat. Ini by the way aku masih di disable share screen-nya. Apa mungkin boleh dibuka aksesnya? Oke, sudah dibuka aksesnya? Ya, oke sebentar. Ya. Oke, sambil nunggu ini share screen-nya dibuka, boleh dong teman-teman di sini yang udah join boleh ketik nih di kolom komen asalnya dari mana. Oke, aku mau tahu nih teman-teman yang udah join di sini mayoritas dari mana. Kalau aku sendiri dari Jakarta. Nah, udah kelihatan ya share screen-nya. Kalau udah boleh ketik aman atau kasih jempol di komen. Oke, ya. Ini ya. Sudah aman ya. Oke, jadi hari ini kita bakal bahas gimana sih buat optimalisasiin sosmed biar bisa meningkatkan penjualan bisnis kita nih. Oke, nah sekarang
kita makin kesini makin sadar ya, kalau dulu tuh konten seakan-akan kayak bukan kewajiban gitu loh. Dulu tuh kayak seakan-akan tren konten kreator itu masih belum ada, masih belum eksis lah intinya. Tapi kenapa makin kesini kok makin banyak ya konten kreator di luar sana, makin banyak orang-orang yang butuh konten. Nah, itu karena untuk bisa bangun branding kita nih di era sekarang, mau kita jualan produk apapun, atau mau itu kita punya punya produk sekeren apapun, jasa sekeren apapun, kita harus bisa bangun hubungan dengan market dan menyampaikan pesan brand kita ke market. Betul ya? Dan caranya yaitu yang paling efektif dan cara yang mudah, bahkan nggak harus kita bayar ya, karena sosmed itu gratis, yaitu lewat social media content. Nah, ini pun udah didukung nih sama data, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman lihat, ini data dari Januari 2021, biasanya tuh orang kalau ketemu brand baru atau ketemulah brand discovery atau ketemu brand baru tuh asalnya taunya dari mana. Nah, yang pertama itu adalah dari search engine Google. Dan yang kedua dan ketiga itu adalah ads on social media dan recommendations or comments on social media. Oke? Jadi bisa kelihatan ya, orang tuh bahkan sekarang udah pakai sosmed gitu loh untuk cari tahu soal brand baru kayak gitu. Dan nggak cuma itu aja, tapi search engine pun mereka pakai biasanya untuk search social media brand tersebut. Dan ini juga ada lagi data yang backup kalau orang sekarang untuk riset sebuah brand itu bagus atau enggak ya, misalnya mereka mau beli atau enggak ya, nah itu mereka pakai social networks di kedua nih, teman-teman bisa lihat ya. Jadi social media itu penting banget. Karena bisa dilihat orang-orang tuh saat mereka mau kepoin brand baru, mereka lihat sosial media, seperti itu. Nah, jadi konten tuh udah ibaratnya kayak jembatan pesan kita ke market. Mau produk kita sekeren apapun, jasa kita sekeren apapun, kalau kita nggak bisa mengkomunikasikannya lewat konten, maka nggak akan ada yang tahu, nggak akan ada yang sadar. Apalagi di era pandemi go digital sekarang ini. Nah, karena itu sekarang bisa dibilang ya, mungkin bisa dibilang era sekarang ini era yang kebalik. Maksudnya apa tuh, Ci? Nah, kalau dulu kita tuh selalu mikir, oh kita harus punya produk dulu. Produk kita tuh kita harus cari dulu produk, lalu kita jualan, baru kita berhasil gitu ya. Betul ya, kayak gitu pemikirannya. Nah, sebenarnya sekarang pun kalau teman-teman pemikirannya kayak gitu juga nggak apa-apa. Tapi kita masuk ke era yang dimana orang-orang yang berhasil atau orang-orang yang bisa memasarkan produknya di sosial media, perhatiin deh, mereka punya satu kesamaan, yaitu mereka kumpulin dulu orang-orang tertarget untuk follow mereka bangun dulu audiensnya, entah itu mereka influencer atau pebisnis atau mungkin brand, mereka kumpulin dulu tuh, woro-woro dulu tuh, kumpulin dulu audiensnya ke akunnya, bahkan sebenarnya produknya belum ada gitu ya, tapi mereka kumpulin dulu audiensnya, mereka bangun hubungan sama audiensnya, baru yang terakhir mereka sampein penawaran atau mereka sampein produk mereka ke audiens atau ke market yang udah mereka kumpulin. Ibaratnya tuh istilahnya bangun kolam dulu, lalu saat kolamnya udah penuh, udah diisi orang-orang, mereka tinggal cemplungin produknya dan langsung diserbu. Nah, itulah era sekarang atau kunci untuk bisa berjualan di sosial media sekarang. Yaitu kita harus bisa nih kumpulin orang-orangnya dulu, bangun hubungan sama mereka, baru nanti mereka saat kita udah berhasil bangun hubungan sama mereka nih, mereka akhirnya percaya kan sama kita. Dan kalau mereka udah percaya, itu adalah kunci utama mereka akan beli produk kita. Nah, karena itu baru di situ kita sampaikan produk kita, mereka akan lihat bukan sebagai promosi lagi, tapi sebagai solusi. Nah, sekarang, oke, kalau gitu naikin followers deh. Berarti step pertama harus naikin followers dulu kan. Nah, biasanya naikin followers di sosmed ini dibagi di dua cara. Yang simple lah ya. Yang pertama organik atau dari konten yang tidak berbayar yang kita post tiap hari. Dan yang kedua itu adalah berbayar, paid ads, paid promote dan sebagainya. Nah, di sini aku akan lebih ngebahas ke yang pertama. Karena yang kedua ini juga sebenarnya strateginya bedanya. Kalau yang kedua lebih ngebahas iklan ya, teman-teman. Kalau yang pertama ini lebih ngebahas ke strategi kontennya banget. Iklan pun tetap butuh konten yang menarik gitu, karena kalau sampai kontennya nggak menarik ya iklannya bakal di skip. Nah, sekarang kalau teman-teman bangun nih follower secara organik, bukan artinya nggak usah iklan, bukan, tetap iklan aja nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman bisa berhasil bangun follower secara organik, nggak hanya teman-teman dapatnya for free, karena kan pastinya yang datang kan karena konten kan ya, bukan karena kita bayar. Itu juga teman-teman dapat followers yang aktif, yang interaksinya asli. Perhatiin deh, followers yang benar-benar follow teman-teman dari kontennya ya, bukan karena giveaway, bukan karena yang lain-lain seperti itu, biasanya mereka kualitasnya bagus banget.
karena mereka memang follow karena suka gitu sama brand kita, suka sama konten kita. Jadi inilah pentingnya untuk kita bisa bangun followers secara organik. Oke, karena mereka yang paling berpotensi jadi klien atau customer kita. Nah, sekarang sebelum bangun followers organik, berarti kita yang pertama harus tentuin dulu apa masalah dan goal market kita. Atau mungkin sering teman-teman kenalin niche nih. Nah, sebelum aku lanjut, kalau teman-teman dapat insight apapun atau dapat pencerahan ya seputar sesi kali ini, boleh banget share di story, boleh juga tag ke aku, Instagramku ini @victoriawong68 ya yang ada di sini ya. Nih teman-teman bisa lihat nih victoriawong68, oke? Boleh tag juga. Jadi aku tahu nih teman-teman belajar apa dari sesi kali ini. Nah, sekarang untuk bisa nemuin niche, berarti kita harus kira-kira dalam gambaran atau dalam pikiran kita ini adalah orang yang dari titik nol dan kita mau membantu dia menuju titik yang diinginkan lewat konten kita. Jadi konten kita tuh ibaratnya kayak kendaraan, oke? Gimana caranya lewat konten-konten kita, dia ini bisa dari titik nol bisa menuju titik yang dia inginkan. Contoh misalnya, kalau teman-teman di sini jualan, misalnya ya, di sini kan mostly kan suplemen nih, kayak suplemen kesehatan, nutrisi gitulah ya. Nah, berarti contoh kalau misalnya teman-teman jualan suplemen kesehatan, nah terus target marketnya misal, kan banyak tuh yang sebenarnya butuh sehat. Nah, tapi spesifikin, kira-kira siapa nih yang spesifik yang mau kamu targetin? Contoh, misalnya kamu mau nargetin mama-mama muda gitu lah ya, yang pengen supaya kesehatannya terjaga, awet muda, segala macam. Nah, mungkin titik nolnya itu adalah dia sering bermasalah, sering sakit, pola kesehatannya nggak teratur, segala macam. Nah, berarti konten-konten kita, selain kita ngomongin soal produk, kita juga kasih solusi buat dia. Entah itu edukasi, entah itu tips, entah itu kita kasih sesuatu yang menghibur, sesuatu yang bikin dia relate atau merasa, wah ini kayak aku banget, keseharian aku banget, dan sebagainya. Karena konten kita tuh adalah kendaraan supaya dia bisa menuju titik yang diinginkan. Jadi pertama, sebelum teman-teman bikin konten, pastiin tahu dulu nih, siapa yang mau dibantu, apa masalah terbesar dia, dan apa goal terbesarnya dia. Oke, contoh tadi ya. Misalnya teman-teman jualan suplemen kesehatan. Berarti teman-teman bisa bilang nih, misalnya, kan banyak kan yang butuh sehat ya. Semua orang butuh sehat. Tapi kalau teman-teman berusaha nargetin semua orang, sama aja kayak nggak nargetin satu orang pun. Karena saat kamu berusaha narget semua orang, artinya kamu harus memahami sangat banyak orang dengan berbagai karakter, sifat, masalah, dan goalnya masing-masing. Kalau kamu berusaha nargetin semuanya, ujung-ujungnya isi konten kamu nggak akan kena ke mereka, nggak akan pas gitu, nggak akan benar-benar tertarget ke mereka. Dan nggak cuma itu aja, tapi dengan kamu bisa nargetin orang spesifik, akan lebih mudah nih buat teman-teman jadi top of mind atau diingat sama market. Contoh misalnya teman-teman di sini fokus nargetin wanita-wanita kantoran ya, pasti akan jauh lebih diingat dibanding teman-teman berusaha nargetin semua orang. Saat orang mau share gitu aja ya akun teman-teman, pasti mereka akan langsung ingat, wah ini kan si A, dia itu akunnya memang bagus banget, memang spesial banget, cocok banget buat kita wanita-wanita yang kantoran nih. Pokoknya aku rekomen deh kalau kamu mau tips kesehatan buat wanita kantoran kayak kamu, coba follow si A. Oke, dibanding kalau misalnya kita berusaha nargetin semua orang ya, ada orang yang nanya, itu si A akunnya ngebahas soal apa sih? Kurang tahu sih. Kadang-kadang dia ngomongin soal buat moms, kadang-kadang dia juga ngomongin soal buat anak-anak muda, kadang-kadang dia juga ngomongin soal buat orang-orang tua. Jadi sebenarnya aku kurang tahu sih. Nah, agak susah kan saat orang berusaha mengingat akun teman-teman. Nah, karena itu saat di awal aku sangat saranin start spesifik. Gimana kita mau kenalin market yang luas kalau kita aja nggak kenal market yang spesifik gitu. Apa masalahnya dia, goalnya dia apa, dan kira-kira kebiasaannya dia apa, kayak gitu. Nah, contoh kalau di sini misalnya aku spesifik nargetin orang-orang kantoran yang mungkin tiap hari pengen supaya produktif, karena kerjaannya sibuk, dan bisa karirnya bisa naik, tanpa dia tuh harus ngerasa burnout, sakit-sakitan, kesehatannya nggak terjaga, dan sebagainya. Atau contoh misalnya di sini, nah ini sayang banget ya karena aku nggak bisa lihat komentar teman-teman, tadinya aku mau bikin kuis kecil-kecilan, tapi coba aja ini boleh dijawab dalam hati aja. Nah, menurut teman-teman di sini niche-nya udah benar atau belum? Dia bilang niche-nya dia adalah suplemen nutrisi buat bantu wanita yang mudah sakit-sakitan supaya selalu sehat.
Menurut teman-teman, apakah niche-nya dia ini udah benar? Udah bagus belum? Udah spesifik dan udah tadi sesuai kriterianya belum? Kalau udah, boleh jawab dalam hati yes. Kalau belum, boleh jawab dalam hati no. Nah, oke, aku kasih jeda buat teman-teman jawab. Nah, jadi sebenarnya apakah ini benar atau enggak nih niche-nya? Jawabannya adalah salah. Oke. Kenapa sih? Kok salah? Ini kan udah fokus nih. Kayaknya udah tertarget nih ke wanita, terus emang pas muda sakit-sakitan supaya selalu sehat. Lah ini bukannya udah benar, Ci? Nah, kalau ini sebenarnya yang pertama itu adalah dia masih terlalu fokus sama produknya. Padahal yang harus dia fokusin itu adalah siapanya. Oke, dan yang kedua ini masih terlalu luas. Sehatnya tuh yang kayak gimana? Sakit-sakitannya tuh yang kayak gimana? Kalau teman-teman di sini bisa lebih spesifikin itu jauh lebih bagus. Contoh misalnya nih ya, ini yang sekiranya yang udah lebih spesifik. Misalnya niche-nya aku nargetin khusus nih buat ibu-ibu umur 30 sampai 40-an. Jadi nggak wanita doang secara general, tapi aku khusus buat ibu-ibu. Nah, ibu-ibunya ini mungkin yang tiap hari tuh olahraga, ibu working moms yang ada ibu rumah tangga sambil kerja kantoran gitu ya misalnya, dan mereka goalnya bisa awet muda, sehat, bisa kuat olahraganya tanpa harus ngelewatin konsumsi obat-obatan nggak alami. Oke, ini jauh lebih spesifik kan ya, jauh lebih tertarget. Kira-kira kita mau nargetin ibu-ibu yang kira-kira mereka tuh masalah sama goalnya itu kayak gimana. Oke, dibanding kita tadi luas banget, kita pengen ngebantu wanita yang muda sakit-sakitan. Sakit-sakitan yang kayak gimana? Selalu sehat, sehatnya kayak gimana? Oke, pastiin kita bisa spesifikin kira-kira kita tuh mau nargetin kayak gimana. Bahkan nih ya, bahkan kalau teman-teman di sini bisa, ini kan masih, ini aja masih bisa dispesifikin lagi loh. Misalnya aku bisa bilang membantu ibu-ibu umur 30 sampai 40-an yang mungkin punya masalah gula darah misalnya, masalah gula darah atau masalah misalnya masalah sesuatu penyakit gitulah ya, tanpa harus melewati konsumsi obat-obat nggak alami. Oke, itu jauh lebih spesifik lagi. Nah, jadi pastiin saat teman-teman mulai di awal, tentuin dulu nih targetnya siapa yang kira-kira paling cocok sama produk kamu. Oke, dan fokus ke satu target itu. Sebisa mungkin jangan fokus ke yang lain-lain dulu. Misalnya kayaknya sebenarnya produk aku cocok buat semua orang sih, Ci. Ya, iya, produk kamu bisa jadi cocok buat semua orang, tapi pas di awal usahain spesifik targetin ke market yang paling cocok selama ini sama produk kamu dan fokus nargetin ke dia dulu. Kalau sampai nanti pada saat prakteknya kamu ternyata, lah ini aku nargetin ibu-ibu, kok ada anak muda yang mau beli produkku juga ya, kok ada cowok yang mau beli produkku juga, nggak apa-apa, terima aja. Itu emang orang-orang yang pastinya datang dari luar market. Tapi kalau misalnya di awal yang paling penting teman-teman di sini spesifik nargetinnya. Oke, supaya konten-konten, isi konten kamu tuh kena dan pas banget ke mereka gitu. Nah, setelah itu cari objection atau asumsi salah mereka. Jadi asumsi salah ini tuh apa sih? Ini tuh adalah sesuatu yang menghalangi orang untuk bisa mencapai goal dan menggunakan penawaran kita. Contoh, misalnya mungkin ya, ini aku hanya sekadar kira-kira, mungkin bisa jadi teman-teman di sini produknya kalau saat orang mau beli ada nih asumsi-asumsi di pikiran mereka ya, bakal bikin aku ketergantungan nggak? Buktinya apa kalau aku harus buktinya apa kalau aku makan ini bisa lebih sehat misalnya. Terus kenapa aku harus mengkonsumsi sun propolis misalnya? Kan sebenarnya ada banyak misalnya suplemen lain, atau mungkin aku juga sebenarnya nggak usah makan suplemen juga udah sehat-sehat aja misalnya. Nah, semua asumsi salah ini pastiin teman-teman jawab lewat kontennya kamu. Ini aku cuma kasih contoh 3, mungkin jauh lebih banyak lagi di luar sana. Contoh misalnya bisa jadi ada yang asumsi salahnya, buat apa aku konsumsi suplemen? Atau bisa jadi ada juga yang asumsi salahnya, buat apa aku beli yang ini? Karena kan di sana, di luar sana ada juga produk lain misalnya. Atau apakah ini memang benar-benar sebernutrisi itu misalnya. Nah, itu semuanya pastiin teman-teman jawab lewat konten kamu. Tujuannya apa? Ini supaya ketika orang kepoin kita tuh dia tuh akan merasa kalau wah, aku belum nanya hal ini aja udah dijawab sama dia lewat kontennya. Berarti orang ini benar-benar mahamin aku banget gitu. Sebelum aku nanya aja udah ada jawabannya. Dan pastinya dengan kita bikin konten kayak gini, kita memecah atau kita menghilangkan asumsi salahnya dia sehingga akhirnya dia tertarik sama produk kita gitu. Nah,
Kalau udah tahu nih asumsi salahnya apa, saatnya masuk ke buyer's journey. Nah, buyer's journey itu apa sih? Ini intinya adalah perjalanan seseorang dari yang tadinya dia benar-benar orang asing sampai akhirnya dia beli, sampai akhirnya dia percaya sama kita. Nah, dia akan ngelewatin 4 tahapan ini nih, teman-teman. Cuman kembali lagi disesuaikan sama produk kamu ya, karena nggak semua mulainya dari tahapan yang sama. Oke, tahapan yang pertama yaitu adalah unaware atau dia bahkan nggak sadar masalahnya dia apa. Dia punya masalah tapi dia nggak sadar itu apa. Tahapan yang kedua ini sadar, aware. Dia sadar dia punya masalah apa tapi dia nggak tahu solusinya apa. Nah, ketiga ini solution, dia udah mulai sadar kalau produk kita tuh solusi buat masalah dia. Cuman dia butuh sedikit sentilan aja supaya dia tahu bedanya produk kita sama yang lain apa dan akhirnya dia beli. Aku akan kasih contoh ya di sini. Contoh study case atau studi kasusnya, kita tadi ya mau nargetin mama-mama muda yang working moms, oke, yang jadi ibu rumah tangga, ada kerjaan juga, ngurus anak segala macam. Nah, contoh misalnya anggap pada namanya Ani gitu ya. Terus dia ini masih ada dalam stage nggak sadar sama masalahnya dia apa. Jadi dia itu suka sakit-sakitan, suka nggak produktif kerjanya, sering imunnya turun, terus udah gitu nggak kuat, bahkan nggak kuat olahraga segala macam gitu ya. Misalnya seperti itu. Atau kebiasaan dia parah lah, jarang olahraga, jarang jaga kesehatan segala macam. Nah, kita bisa bikin tuh konten yang buat ngadarin dia dulu kalau hey, kamu tuh punya masalah loh kalau sama kesehatan kamu harus jaga loh kesehatan kamu harus pola hidupnya harus lebih benar loh misalnya. Nah, kita bisa bikin contoh konten, ini dia kebiasaan yang bisa bikin kerjaan kamu nggak produktif, atau ini dia hal-hal yang bisa bikin kamu di umur sekian nanti bisa dapat penyakit apa misalnya, atau umur segini kamu udah ngalamin hal-hal seperti ini misalnya. Nah, oke, nanti kan si Ani ini bakal ngeklik gitu ya. Lah, ini kan kebiasaannya aku banget nih. Aku suka begadang, suka jarang olahraga misalnya, dan lain-lain gitu ya. Terus dia klik kan, terus dia lihat, dia scroll ke bagian paling akhir, terus dia lihat, dia baca, oh, aku berarti harus punya lifestyle atau hidup yang jauh lebih sehat nih. Oke, berarti dia mulai sadar kan masalah dia apa. Oke, aku udah sadar masalahku adalah sekarang hidupku kurang sehat. Pola makananku nggak benar semua, oke? Nah, saat dia udah sadar masalah dia apa, ini ya, contoh kontennya itu seperti ini, kayak tadi kebiasaan kurang tidur, atau resep simple jaga kewarasannya ibu, misalnya salah satunya yaitu harus jaga pola makan, jaga kesehatan misalnya. Nah, oke, saat dia udah sadar, di sini dia akan masuk ke dalam tahapan aware. Dia udah sadar kan ya di sini. Oh ya, buat teman-teman by the way yang nyimak, pastiin kalau dapat insight apapun boleh tag ke aku ya di @victoriawong68 supaya aku tahu nih teman-teman belajar apa. Nah, si Ani udah sadar kan? Kalau dia udah sadar, biasanya kalau orang udah sadar masalahnya apa, dia ngapain? Dia akan cari solusi kan? Betul ya? Nah, kalau dia udah cari solusi, ini adalah saatnya kita untuk kasih konten-konten yang sekiranya ngejawab solusi dia. Atau kasih solusi buat yang udah sadar. Contoh, caranya balance kerja dan urusin keluarga misalnya. Kan dia udah tahu nih kalau dia tuh harus pola hidupnya jauh lebih seimbang, atau tips jaga kesehatan buat kamu para moms, atau rutinitas yang harus kamu lakukan biar kesehatan kamu terjaga misalnya buat emak-emak. Nah, jadinya saat kita kasih konten kayak gini, tujuannya apa sih? Buat ngebangun rasa percaya si momsnya itu. Karena saat dia ngelihat dia pasti akan ngelihat kan, wah ini kontennya siapa ya, dia udah nyadarin masalahku, terus udah gitu dia kasih solusinya juga, dia juga sering kasih konten-konten yang interaktif, kayaknya boleh nih aku kepoin profilnya, kayaknya boleh nih aku cari tahu lebih dalam produknya apa. Contohnya kayak gini ya, kayak sesekali kita bisa kasih bikin konten kayak tips gaya hidup yang supaya kamu makin sehat, atau seimbangin hormon, atau tadi tips jaga kesehatan, atau bahkan nggak harus semerta-merta semuanya edukatif. Kita juga bisa bikin sesekali konten menghibur misalnya. Keuntungan punya istri yang cerewet gitu misalnya. Atau moms pernah nggak ngalamin hal ini? Lagi ngurus anak tiba-tiba ditelepon meeting misalnya. Nah, jadi nggak harus semuanya serba edukatif. Kita juga bisa variasiin kontennya. Nah, konten-konten ini tujuannya adalah ketika dia udah terbangun rasa percayanya, ketika dia udah mulai ada hubungan sama brand kita, dia akan melihat produk kita tuh sebagai solusi. Dia akan mulai kepo ke profil kita, dia mulai cekin produk kita dan sebagainya. Nah, disinilah baru kita masukin testimoni, review produk, apa beda produk kita sama yang lain dan sebagainya. Karena kalau dia udah dalam tahapan ini, berarti dia
mulai mencari produk kita tuh sebagai solusi gitu loh. Dia cuman butuh sedikit sentilan supaya akhirnya dia terdorong untuk beli produk kita karena dia udah tahu perbedaan produk kita dibanding yang lain apa. Dia udah sadar masalahnya apa, dia udah sadar solusinya itu produk kita, dan dia akhirnya tahu produk kita tuh bedanya sama yang lain apa. Akhirnya dia beli kayak gitu. Nah, semua inilah yang disebut dengan buyer's journey, oke? Jadi si Ani ini bakal lewatin dari sini sampai dia akhirnya beli atau action lewatin 3 tahapan ini. Nah, pastiin teman-teman di sini seimbangin dalam kontennya. Misalnya contoh dalam seminggu gitu ya, mungkin sekali kamu bisa tes aja. Kamu posting yang aware 3 kali, kamu posting yang unaware 2 kali misalnya, terus yang solution misalnya 2 kali gitu ya. Di mix aja, di tes. Nanti setelah itu jangan lupa baca hasilnya dan lihat kalau wah ternyata orang lebih suka nih kalau aku posting yang aware misalnya. Berarti kamu bisa perbanyak yang seperti ini. Atau contoh ternyata orang lebih suka kalau aku posting yang nyadarin. Oh, berarti aku bisa perbanyak yang seperti ini misalnya. Oke, jadi konten-konten yang ada di sini itu pastiin teman-teman bikinnya itu di tes aja, oke? Dalam seminggu pastiin aja ada semua ini. Jangan hanya fokus ke ini doang atau ke ini aja. Nanti fokus ke ini doang kita lupa untuk jualan. Fokus ke jualan doang kita lupa untuk ngebangun rasa percaya dan kita juga lupa untuk nyadarin orang. Fokus ke nyadarin orang doang kita lupa bangun rasa percaya dan jualan juga. Jadi pastiin ketiganya ini berjalan beriringan. Oke, nah tadi ya beda niche, beda strategi juga. Mungkin kalau teman-teman jualan t-shirt biasa atau kayak snack biasa, nggak harus sepanjang ini edukasinya, karena dia juga udah sadar pentingnya makan apa, pentingnya penampilan menarik apa. Mungkin teman-teman bisa mulai dari sini. Nah, cuman kan di sini kan mayoritas kan produk kesehatan nih, yang dimana orang mayoritas juga masih perlu disadarin. Karena itu mungkin kamu mulainya dari sini gitu, sesuaiin aja sama produknya. Nah sekarang dari tadi aku bilang tahu market, riset market. Taunya mulai dari mana sih? Nggak harus pakai tools riset yang serba mahal, serba sulit segala macam. Teman-teman bisa mulai dari orang-orang sekitar kamu. Mulai aja dulu dari orang-orang terdekat, dari orang-orang yang sekiranya saudara kamu, teman kamu segala macam yang sesuai target market kamu. Mulai aja dari nanyain ke mereka dulu. Hey, misalnya kalau aku bikin konten kayak gini, menurut kamu gimana? Kalau kamu sendiri masalahnya sekarang dalam hal kesehatan seperti apa misalnya? Kamu catat tuh semuanya, jawaban dari mereka. Itu semua akan jadi insight yang sangat bermanfaat buat konten kamu. Nggak harus mulai pakai tools survei yang ribet segala macam. Dari sekitar kamu aja kamu udah bisa dapat insight banyak banget. Waktu pertama kali aku mulai itu aku interview kurang lebih kayak 10-15 orang lah sekitar aku. Ada juga yang aku DM-in satu-satu, aku minta waktunya sebentar supaya aku bisa tahu detail marketku tuh kayak gimana. Lalu pastiin kita juga bisa lihat ngintip aktivitas market di akun-akun sejenis. Mereka suka ngomongin soal apa sih? Mereka bahasanya kayak gimana? Mereka suka nanyain apa sih ke kompetitor kita misalnya. Nah, setelah itu kita juga bisa ikutin event atau komunitas online di mana mereka berada. Biar kita tuh bisa up to date mereka lagi ngomongin soal apa, kayak gitu. Nah, sekarang saatnya praktek. Oke, untuk praktek, untuk pilih media sosial yang tepat nih ya buat kontennya kamu. Kira-kira aku mesti publish kontenku di mana ya? Pastiin kita yang pertama kita kenalin dulu nih market kita tuh ada di mana. Karena mau di sosmed manapun itu bukan soal esensi mana sosmed yang ngetrend sekarang, tapi jauh lebih penting kita tahu market kita tuh ngumpulnya tuh paling sering di mana dulu. Contoh misalnya, kalau teman-teman jual produk kesehatan targetnya 30-40 tahunan ke atas. Nah, kemungkinan besar meskipun TikTok lagi ngehit sekarang, pertanyaannya adalah market kamu ngumpul nggak di TikTok? Atau bisa jadi apakah mereka jangan-jangan ngumpulnya di Facebook group atau mereka ngumpulnya di WhatsApp. Nah, kalau seandainya mereka ngumpulnya di situ, berarti pastiin kita adanya ya di situ, di platform itu. Atau contoh teman-teman mau nargetin orang-orang yang muda, gadis-gadis muda segala macam, mungkin tadi kantoran. Nah, pertanyaannya apakah mereka masih pakai Facebook? Atau jangan-jangan mereka udah mulai selain Instagram, mereka pindah ke TikTok juga misalnya. Nah, jadi pastiin teman-teman tahu di mana sih market aku ini sering nongkrong online, sering hangout online, di mana sih mereka sering berada.
Oke, tapi kalau kita lagi ngomongin soal platform itu sendiri, kalau misalnya berdasarkan data, bisa dilihat ya, ini Januari 2021 kemarin, YouTube itu masih tetap platform yang paling banyak dipakai orang, yang kedua WhatsApp, yang ketiga Instagram. Tapi kalau kita makin ke sini, makin lihat, ini aku tambahin aja info buat teman-teman, per kemarin ini, itu diberitakan watch hours TikTok, atau berapa banyak jam yang dihabiskan lah buat orang tonton TikTok, itu sudah melebihi YouTube. Jadi ini adalah berita terbaru, makanya mungkin 2022 kita akan melihat statistik yang berbeda kayak gitu. Nah, cuman pasti ini sebelum teman-teman mikir, wah, kayaknya TikTok sangat menarik nih, bahkan bisa ngalahin YouTube misalnya. Kita pastiin dulu, kira-kira market kamu ada di mana? Bener nggak kalau kamu terjun TikTok, market kamu ada di TikTok nggak? Seperti itu. Oke? Karena itu cari tahu dulu mereka di mana. Nah, beda platform pastinya beda market. Karena itu kita harus kenalin dulu nih platformnya tuh formatnya tuh yang kayak gimana sih yang laku di sana dan apa perilaku market di situ. Contoh. Nah, ini bisa dibilang 3 platform yang masih sering banget kita pakai ya sekarang ya. Contoh kalau misalnya kayak ini perbedaan aja supaya teman-teman lihat. Kayak contoh kalau misalnya kita mau bikin cover gitu ya. Mungkin kalau di Facebook mereka nggak terlalu merhatiin cover. Cover boleh-boleh aja, tapi kalau teman-teman scroll timeline-nya Facebook, yang pertama kali muncul apa? Teks duluan kan, baru foto. Nah, karena itu selain cover yang menarik, pasti kita harus kasih judul atau caption teks yang menarik gitu. Sedangkan beda, kalau di Instagram, visual atau cover penting pakai banget. Karena kalau orang lagi scrolling feed timeline, yang pertama kali mereka lihat apa? Fotonya dulu, baru teksnya. Nah, karena itu pastiin kalau di Instagram, cover tuh nomor 1. Bahkan sekarang kemarin aku ngadain survei, 60% orang lebih audiensku sendiri yang tiap hari konsumsi sosmed ya, itu udah nggak baca caption lagi kayak gitu. Apalagi makin sekarang, makin ke sini trennya makin ngarah ke video pendek. Nah, TikTok ya, TikTok bahkan caption kayaknya bahkan udah nggak dianggap lagi gitu. 3 detik pertama yang jadi penentu apakah orang akan nonton konten kita sampai habis atau enggak. Sama halnya sekarang di Instagram juga udah ada Reels, mungkin teman-teman tahu ya, Instagram Reels, Instagram video dalam bentuk Reels. Nah, di situ itu juga menggunakan prinsip yang sama mirip kayak TikTok, 3 detik pertama. Oke, nah ini ada juga hal-hal yang lain, mungkin nanti ini aku bisa bahas di sesi yang lain atau mungkin di kelasku Sika kali ya, soal kalau di sini takutnya nggak sempet. Nah, tapi bisa dilihat beda ya, beda platform, maka beda juga karakter market di dalamnya, bahkan algoritmanya pun beda. Karena itu cara tercepatnya kita nih buat tahu format apa yang paling laku di platform itu adalah kita riset dari konten yang trending dan konten yang ada di bagian top hashtag di platform itu. Contoh, oke? Contoh teman-teman ngebahas tadi soal tips kesehatan buat ibu-ibu. Mungkin teman-teman bisa search kayak hashtag tips ibu misalnya atau hashtag kesehatan ibu. Lalu coba cek postingan apa yang nongkrong di bagian top, oke? Nongkrong di bagian topnya atau yang ada di bagian atas lah intinya. Kalau di Instagram di bagian top, di kolom top. Dari situ kita bisa dapat gambaran, oh ternyata orang kalau aku bikin konten soal ini di platform ini, orang-orang tuh lebih sukanya tuh yang kayak begini. Kayak contoh nih ya, ini salah satu niche aja, itu skincare. Contohnya, ini contoh aja. Kalau misalnya teman-teman buka di IG, mau itu hashtag skincare apapun, kayak hashtag skincare tips atau hashtag skincare remaja, segala macam. Kalau teman-teman perhatiin, bagian topnya itu masih didominasi sama edukasi, carousel edukasi, reels pendek, reels soal edukasi, dan sebagainya. Sedangkan kalau teman-teman buka TikTok, itu justru beda. Yang ngetop atau yang sampai ke atas gitu ya, kalau teman-teman cari soal topik skincare itu kayak review harga skincare, rutinitas skincare dan sebagainya. Nah, jadi pasti nih sebelum teman-teman terjun ke platform itu, pastiin teman-teman cari dulu tadi konten yang trending di niche-nya kamu tuh apa di platform itu, kayak gimana bentukannya, video kah, carousel kah, isinya kayak gimana, dan pastiin juga cari di bagian top hashtag. Ini cara tercepat buat kita tahu apa yang laku di platform itu. Oke, nah sekarang saat kita udah tahu, nah kita juga perlu ngerti nih alur saat audiens kita kepo. Alur saat audiens kita kepo, biasanya dia akan pertama kali datang dari mana? Konten kan. Pertama dia akan kepoin dulu nih konten kita, terus dia kunjungin profil kita, dia cek bio kita, dia lihat story, highlights, link kita, baru setelah itu dia mutusin buat follow. Nah, baru setelah dia follow, dia akan rajin-rajin pantengin stories kita. Betul ya? Ini ya,
alurnya ya. Nah, dengan kita memahami alur ini, berarti kita makin sadar kalau sebenarnya untuk naikin followers atau jangka followers baru, berarti yang harus kita fokusin yang mana? Ini ya, ini dulu dong ya, kontennya dulu. Konten feed seperti yang pastinya. Nah, sedangkan kalau untuk jaga hubungan sama followers yang udah ada, atau kita pengen bikin brand kita lebih terpercaya, berarti yang harus kita fokusin apanya? Stories dong ya, betul ya. Karena kalau dari alur ini, orang saat follow baru dia akan sering-sering rajin pantengin stories kita. Karena itu, kalau tuh ada teman-teman di sini yang beranggapan, oh kalau misalnya aku post stories banyak-banyak, itu berarti bisa naikin followers. Berarti salah total. Karena stories buat jaga hubungan, sedangkan konten atau feed itu buat narik followers baru. Nah, karena itu pasti nih, kalau teman-teman bikin feed, itu pastiin isi kontennya semenarik mungkin, kalimat arahan terakhirnya jelas, dan bio profil kamu juga menarik. Nah, isi konten yang menarik ya, di sini itu biasanya dibagi jadi 3 bagian, oke? Yang pertama itu adalah headline. Pastiin headline-nya teman-teman terlihat sejelas mungkin atau bikin orang sepenasaran mungkin. Oke? Dan aku selalu terapin ini prinsipnya, keep it simple and short, oke? Jadi jangan terlalu headline-nya itu panjang lebar atau headline-nya malah ngeblend sama background. Nah, sebenarnya headline yang tipe gini ini cukup terlihat jelas ya, cukup oke. Cuman kalau aku akan rekomendasiin mana yang lebih oke, itu adalah yang ini. Karena yang ini itu benar-benar kelihatan jelas banget. Saat orang scrolling di feed, dia bisa tahu, oh ini lagi ngebahas soal apa. Karena itu kalau teman-teman buka Instagramku, lihat deh headline-nya benar-benar jelas banget kan. Nah, pastiin headline kamu juga terlihat sejelas mungkin, dan keep it simple, short, dan bikin orang penasaran. Oke? Sekarang udah bukan lagi zamannya pakai headline, tips skincare pemula. Atau tips jaga kesehatan buat kamu biar nggak sakit. Wah, udah bukan zaman lagi. Pastiin headline-nya kamu tuh bikin orang sepenasaran mungkin. Taruh konflik utamanya di headline-nya. Contoh, misalnya kamu pengen ngebahas, misalnya ya, tadi tips jaga kesehatan buat ibu-ibu. Nah, itu kan masih, udah common banget kan, udah biasa banget kan. Nah, mungkin di dalam tips itu ada satu tips yang menurut kamu tuh menarik banget. Nah, bisa jadi kamu bisa bilangnya begini, satu rahasia buat ibu-ibu yang mau awet muda, atau satu rahasia buat ibu-ibu yang bikin olahraganya atau yang bikin kesehatannya terjamin, atau kurang lebih yang kayak gitu. Nah, jadi pastiin headline-nya itu dibikin sepenasaran mungkin, dan pastinya tetap sependek mungkin juga. Oke? Nah, baru setelah itu adalah interest. Oke? Di sini sekarang interest itu adalah jembatan menuju isi. Oke, jadi interest di sini itu adalah jembatan menuju isi konten kita. Nah, pastiin saat teman-teman bikin interest di sini, itu emang tujuannya interest tuh sebenarnya supaya orang tuh lebih lama di konten kita. Karena kan algoritma bacanya gini, kalau orang tuh spend time-nya lebih lama di konten, berarti dia akan bilang, oh, wah kontennya menarik nih, makanya si orang ini bisa spend waktu lebih lama. Nah, cuman jangan sampai interest atau jembatannya kamu ini malah kelihatannya ngalur ngidul. Kayak orang jadi merasa, wah ini mah cuman buat perpanjang waktu doang, cuman bikin abisin waktu doang. Tapi pastiin interest juga kamu bikin sepenasaran mungkin, bikin orang tuh makin sadar masalahnya dia, sehingga dia makin penasaran dan mau simak sampai akhir. Contoh, kalau aku bikin konten yang tadi ini, anak rewel jangan malah ditenangin pakai gadget. Nah, aku akan bikin interestnya, contoh aku akan bikin kayak begini. Mams, di sini siapa yang kalau anaknya rewel langsung kasih gadget ke dia? Acung tangan ya di komen. Atau siapa mams di sini yang bete banget kalau anak rewel pasti mintanya gadget? Nah, di sini ini adalah 3 tips yang mau aku kasih buat mams supaya anak kamu nggak lagi rewel. Misalnya. Nah, jadi itu interest, oke? Pastiin interestnya teman-teman tuh jangan yang ngalur ngidul atau jangan yang bikin orang tuh kayak, wah ini mah kelihatan cuma manjang-manjangin doang. Tapi kita bisa sebutin lagi masalahnya apa, atau kita juga bisa sebutin fakta yang mungkin mereka nggak tahu kayak, Mams di sini misalnya, Mams di sini udah sering olahraga, udah sering ini, tapi masih suka sakit-sakitan. Jangan-jangan Mams belum ngelakuin satu hal ini. Nah, itu bisa jadi interest. Dan terakhir paling penting, jangan lupa tambahin call to action atau kalimat arahan. Pastiin saat orang sudah lihat konten kita, dia tahu dia tuh harus ngapain. Ini kelihatannya sepele, tapi masih banyak banget yang sering lupa
akan hal ini. Itu gimana kita tuh tutup konten kita dengan arahan, entah itu kita ajak mereka untuk komen, ajak mereka untuk share lagi ke orang lain, atau tag temennya, atau kita juga bisa bilang, contohnya bikinnya sesimpel mungkin aja ya, nggak usah ribet, kayak kamu lebih suka A atau B, kasih reaksi ini dong kalau kamu setuju sama komen sama pernyataanku ini, atau tag teman kamu yang suka begini juga, kayak gitu. Jadi pastiin kita kasihnya simple-simple aja yang gampang orang ikutin, dan yang pastinya itu bikin mereka untuk tertarik interaksi. Oke? Nah, dan pastiin juga kita kasih call to action yang bikin mereka kepoin profil kita. Kayak contoh di sini, selain dari aku minta mereka tag temennya, aku juga minta mereka buat ikutin atau follow akunku juga. Otomatis kan dia bakal ngecek nih profilku apa. Nah, saat dia ngecek profil, dia akan ngelihat bio kita. Betul ya? Dia pasti akan kepoin nih, bionya ini kayak gimana ya? Dan ini akan jadi penentu apakah dia tuh mau follow kita atau enggak. Nah, di sini untuk bio sendiri sebenarnya ada 2 tujuan nih di sini teman-teman. Oke? Pastiin teman-teman tentuin dulu. Kembali lagi tergantung produknya. Semakin produk kamu tuh butuh edukasi atau semakin produk kamu tuh butuh nyadarin orang banget, baru mereka beli, maka semakin panjang atau semakin netral juga isi bionya. Oke, aku kasih contoh di sini ya. Misal contoh kamu produknya cuma t-shirt biasa atau snack biasa gitu lah, atau kurang lebih yang orang nggak butuh edukasi banget. Berarti tujuannya kan kita pengen nih saat mereka lihat profil kita, ya udah langsung beli aja karena kita nggak usah edukasi macam-macam juga misalnya. Nah, berarti di sini kamu bisa tonjolin kelebihan atau keunggulan produknya kamu. Terutama ini buat akun-akun katalog, akun-akun jualan, yang tadi jualannya nggak perlu edukasi banget, dan memang tujuan utama kamu bukan supaya mereka follow itu cuman kayak opsi kedua aja lah kayak gitu. Nah, ini aku juga udah sering ketemu orang-orang yang profilnya kayak begini, bahkan akun langganan bajuku pun profilnya kayak begini gitu loh. Jadi aku nggak follow dia, tapi aku tahu aku sering beli produk dia gitu loh. Nah, pastiin ada call to action juga untuk mereka tuh order, atau mereka tahu harus order di mana, dan story highlights. Tapi kalau teman-teman di sini tujuannya mau ningkatin followers dulu nih, baru abis itu aku edukasi pelan-pelan lewat story school, lewat konten-konten aku, supaya mereka tuh makin sadar sama produkku, makin tertarik sama produk. Nah, berarti pastiin di bionya kamu itu kamu senetral mungkin, sebisa mungkin tetap nyantumin kamu punya produk, tapi kasih tahu juga benefitnya apa kalau orang follow kamu. Kamu bantuin siapa untuk bisa mencapai apa tanpa harus ngelewatin masalah apa, kayak gitu. Itu rumusnya ya. Jadi kayak contohnya di sini dia bilang bagi info seputar kesehatan kulit dan kecantikan, atau mungkin teman-teman bisa bilang bagi tips buat ibu-ibu yang pengen jaga kesehatan, atau bagi tips buat working moms supaya stay fit dan produktif misalnya. Nah, itu kan jadinya orang pas follow kamu dia langsung tahu nih, wah ternyata ini tuh kalau aku follow akun ini, aku tuh bisa dapat hal ini juga loh gitu. Selain dari dia tuh punya produk, tapi kalau aku follow pun aku juga tiap hari bisa dapat konten yang kayak begini. Nah, karena itulah dia akan tertarik follow. Kalau kita cuma sebutin produk kita doang di deskripsi bio kita, mayoritas orang akan cuma tertarik kepoin produk doang. Atau kalau misalnya dia ngefans sama brand kita baru dia follow, betul ya? Mungkin teman-teman di sini juga ngalamin kayak akun-akun katalog atau langganan kamu beli baju misalnya, aku kok nggak pernah follow ya, tapi aku beli di sini gitu loh. Itu karena mereka memang di bio mereka tuh nggak ada alasan kenapa kita tuh harus follow konten apa yang mereka sediakan tiap hari kayak gitu. Nah, jadi pastiin teman-teman kalau emang mau narik followers, pastiin di bionya tuh sejelas mungkin kamu tuh kontennya buat siapa dan bisa membantu mereka mencapai hal apa gitu. Nah, ini highlight seperti biasa lah ya, kenalin behind the scene, siapa brand kamu, cara ordernya gimana, promosi, testimoni, dan sebagainya. Nah, lalu Instagram Story. Nah, Instagram Story kembali lagi ya, tadi aku ingetin fungsinya adalah buat jaga hubungan antara kamu dengan followers kamu, kayak gitu. Jadi, kalau feed atau kalau feed-nya kita atau isi utama konten kita itu kan tujuannya buat narik followers baru. Kalau story itu buat jaga hubungan sama followers yang udah ada dan bahkan bisa mengubah mereka jadi klien atau customer kita. Nah, jadi saat kamu bikin story, pastiin tuh yang pertama, jangan cuman kita fokus edukasi produk doang, mentang-mentang stories bagus buat jualan atau mentang-mentang stories itu buat
tujuannya itu lebih oke lah dibanding feed gitu lah ya buat jualan, karena setidaknya yang ngepoin stories kita tuh yang udah kepo lah sama brand kita. Jangan kita cuma isinya jualan doang storiesnya atau ngomongin soal diri sendiri doang, tapi pastiin kita kasih hal-hal yang interaksi juga. Karena kalau teman-teman di sini ngalamin kayak, kok storiesku kok belakangan ini viewsnya ngedrop ya segala macem, itu kemungkinan besar bisa jadi karena kamu kurang kasih interaksi di stories kamu, kurang pancing interaksi kayak gitu. Jadi pasti nih teman-teman pancing interaksi sebelum teman-teman tuh jualan di stories. Pakai Q&A box, pakai polling dan sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah buat naikin viewers kamu supaya nanti saat kamu selipin jualan kamu di belakang, viewersnya kamu tuh udah lebih optimal, lebih maksimal dibanding kamu tiap hari cuma posting jualan aja di stories. Oke? Nah, jadi pastiin kamu fokus ke reply, share, kamu kasih interaksi, misalnya kuis, Q&A, polling, tebak-tebakan, segala macam. Nah, setelah misalnya kamu udah kasih nih stories-stories yang kayak gini, yang mancing interaksi, baru kamu kasih jeda, misalnya 2-3 jam kemudian, baru kamu posting jualan kamu, misalnya. Kayak gitu. Jadi, pastiin di awal-awal buat mancing interaksi, kamu kasih tuh polling, Q&A box, segala macam, kamu pancing dulu supaya viewers pada nonton. Nah, kalau mereka udah simak, udah pada nonton, mereka udah viewersnya udah naik, baru di akhir kamu selipin jualan gitu. Karena ingat, kembali lagi stories tujuannya buat jaga hubungan sama followers kita. Jadi nggak semerta-merta kita jualin mereka doang, tapi kita juga bangun interaksi sama mereka lewat stories. Nah, ini terakhir riset hashtag. Kenapa aku taruh paling akhir? Karena menurut aku percuma kita tuh hashtagnya sebagus mungkin kalau isi kontennya yang belum kita benahin. Karena hashtag itu kembali lagi cuma bumbu. Makanan utamanya itu tetap isi konten kita. Kalau isi konten kita aja nggak menarik atau nggak sesuai market, maka hashtag itu percuma. Karena dia itu cuma sekedar penambah doang. Atau bantuin kita nambah reach doang. Tapi selain dari itu, dia tadi kembali lagi cuma bumbu. Tetap makanan utamanya itu adalah isi konten kita. Kayak gitu. Karena itu pastiin riset hashtag, saat teman-teman riset hashtag, sebelum teman-teman riset ya, pastiin isi kontennya udah menarik dulu, baru setelah itu teman-teman bisa riset hashtag dan pastiin sesuai sama jumlah followers, perhatiin format konten, dan pastiin hashtagnya juga diikutin target market kamu. Oke? Contoh, ini yang pertama ya, sesuai sama jumlah followers. Aku masih sering banget lihat akun-akun yang dimana pakai hashtag itu yang bener-bener postingannya tuh sampai MM-an, sampai jutaan. Contoh, hashtag kesehatan, hashtag kesehatan tubuh gitu ya. Itu kan banyak banget tuh kalau teman-teman buka di Instagram, postingannya bisa sampai jutaan, bisa sampai ratus ribuan. Nah, tapi kalau buat teman-teman yang kayak masih baru merintis, followernya masih 1000-an, di bawah 10.000, segala macam, pastiin kamu pakai hashtag yang sesuai sama jumlah follower kamu juga. Jangan terlalu pakai hashtag yang gede-gede tadi, yang banyak banget postnya. Tujuannya apa? Supaya post kamu nggak gampang ketimpuk sama post lain, kayak gitu. Jadi post kamu tuh tetap ada persentase, tetap ada kemungkinan buat ranking di bagian topnya kayak gitu. Jadi pastiin tuh pakai hashtagnya itu yang sesuai sama jumlah followers. Contoh kalau tadi 1000-an, mungkin kamu bisa pakai hashtag yang jumlahnya 5.000 post atau 10.000-an post atau mungkin 20.000-an, 30.000-an. Ya jangan targetin hashtag yang ratus ribuan, jutaan. Padahal followernya masih baru di bawah 10.000 kayak gitu. Oke, supaya tujuannya lebih mudah buat kamu masuk ke top hashtag atau ranking di bagian top hashtag. Terus yang kedua itu adalah perhatiin format konten yang ranking di hashtag itu. Contoh kalau teman-teman buka hashtag kuliner Indonesia. Nah, kalau teman-teman lihat postingan yang nongkrong di bagian top atau mayoritas postnya, itu yang berhasil tuh yang video bentuknya, betul ya? Nah, berarti kita jadi dapat gambaran. Kalau kita pakai hashtag kuliner Indonesia, berarti pastiin postingan kita dalam bentuk video. Nah, sama halnya kalau teman-teman bikin hashtag pakai hashtag apapun, cek dulu tuh hashtag itu tuh yang mayoritas kontennya yang nongkrong di bagian top hashtag tuh formatnya kayak gimana. Oke? Dan yang terakhir pastinya yang diikutin target market. Jadi jangan hanya pakai hashtag yang berkaitan sama produk, tapi pakai juga hashtag yang sekiranya tuh diikutin sama target market kita. Kayak contoh jangan hanya pakai hashtag sunpropolis atau hashtag
suplemen kesehatan atau apa, itu kan sesuai sama produk kita banget. Tapi pakai hashtag yang kira-kira diikutin target market. Contoh, biasanya kalau target market kita mama-mama muda, berarti hashtag yang diikutin tuh kurang lebih yang kayak gimana sih? Mungkin hashtag kesehatan ibu, hashtag tips ibu dan anak, segala macam. Nah, itu juga yang kita pakai gitu. Jadi, jangan semerta-merta taruh hashtag yang hanya berhubungan sama produk kita. Tapi pastiin hashtagnya sesuai sama target market juga. Oke? Nah, dan ini adalah beberapa tools yang biasanya aku pakai buat bikin konten. Pastinya ada Canva. Mungkin teman-teman di sini ada yang juga udah pakai. Ini udah benar-benar all-in-one solution sih buat teman-teman. Ada juga InShot di HP buat bikin video. Ini Camtasia ya namanya. Aku pakai buat laptop, dan ini TikTok buat video. Sekarang di Reels juga udah bisa. Nah, cuman yang pengen aku tekanin di sini, paling penting teman-teman mulai aja dulu dari isi konten dan mulai aja dulu dari apa yang kamu bisa. Karena gini, kalau teman-teman di sini misalnya, aku nggak pede muncul depan kamera nih, Ci, aku lebih bisa nulis misalnya. Ya udah nggak apa-apa, mulai aja dulu dari carousel, dari single post, nggak harus bikin video yang muncul depan kamera. Atau kalau mau bikin video, kamu bisa shoot tanpa harus munculin muka kamu. Contoh, kamu kasih behind the scene, proses pembuatan produk, proses packing, proses kamu, atau mungkin kamu sambil packing atau apa, kamu sambil cerita kenapa kamu jualan produk ini, kenapa kamu bikin brand ini misalnya, atau kamu bisa sambil kayak kasih lihat, nggak harus gitu loh muka kamu muncul, sambil kamu kasih lihat misalnya proses kamu packing produknya, sambil kamu ceritain tuh kalau ini tuh produknya manfaatnya apa aja misalnya. Jadi benar-benar nggak harus sampai munculin muka kamu. Paling penting mulai aja dulu dari apa yang kamu bisa. Dan ingat, kalau teman-teman bikin konten buat semua orang, sebenarnya kamu sedang tidak bikin konten buat satu orang pun. Jadi pastiin, ibaratnya nulis surat, pastinya kita mau kasih suratnya yang kalau kita aja nggak tahu kita mau kirim surat ke siapa, ujung-ujungnya siapapun yang terima suratnya nggak akan dapat manfaat kan dari suratnya, nggak akan merasa isi suratnya kena kan. Sama halnya dengan bikin konten, semakin kita berusaha nargetin semua orang, malah isi konten kita justru nggak kena ke siapapun, karena kita berusaha untuk memahamin banyak orang, sedangkan yang spesifik aja belum tentu kita kenalin gitu. Karena itu pastiin kenalin target market kamu, tentuin sespesifik mungkin di awal, dan kenalin mereka ibaratnya udah kayak mereka tuh teman baik kamu sendiri kayak gitu. Masalahnya mereka apa, goalnya apa, dan segala macam. Nah, itu jadi dari aku dan closing statement-nya juga. Nah, buat teman-teman yang mau belajar lebih banyak lagi, boleh ke Instagramku @victoriawang68. Tadi kalau dapat sesi apapun juga dapat insight apapun juga dari sesi kali ini, boleh tag ke aku juga di Instagramku @victoriawang68, dan juga bisa kepoin akademiku buat bikin konten namanya Sika. Di sini bisa belajar, naikin followers, dan juga bangun konten di sosmed, dan akhirnya bisa ubah follower jadi klien atau customer kamu dan menghasilkan gitu. Oke, jadi itu aja dari aku, dan semangat konten buat teman-teman di sini. Oke, itu dia materi dari Kak Vicky. Oke, terima kasih Kak, materinya keren banget nih. Oke. Oke, jadi kita langsung ke sesi tanya jawab ya Kak. Jadi kurang Boleh. lebih ada 3 penanya nih yang udah kita pilih. Oke. Aku satu-satu ya Kak. Nih, yang pertama itu cara mengukur suatu keberhasilan sebuah konten apa sih Kak? Oke, itu pertanyaan pertama ya. Oke. Ya. Jadi kembali lagi tergantung tujuan kamu apa. Jadi di setiap post kamu sebelum posting, pastiin kamu kira-kira udah nentuin dulu tujuannya itu buat apa. Contoh, kalau kamu posting konten yang sifatnya jualan banget, berarti tujuan kamu adalah kamu pengen sebanyak mungkin orang klik ke website kamu kan, klik ke link di bio kamu. Berarti itu yang jadi takaran metrik kamu. Kamu setelah posting, setelah lewat 24 jam misalnya, kamu buka insight-nya terus kamu lihat website tabs-nya ada berapa banyak yang klik link di website kamu gitu. Nah, itu kalau tujuannya jualan. Tapi kalau misalnya kamu bikin konten ini, tujuan aku konten yang kali ini tuh buat follow. Aku pengen sebanyak mungkin orang kepoin profilku dan follow. Berarti saat kamu setelah posting, setelah 24 jam yang kamu perhatiin adalah follow sama profile visit kayak gitu. Jadi tergantung tujuannya apa dulu kayak gitu. Tergantung kamu tuh hari ini lagi posting apa dan tujuannya kamu tuh buat apa kayak gitu. Tapi yang pastinya untuk keberhasilan akun secara general atau umum, pastiin nggak cuman followers doang yang kamu targetin, atau nggak cuman engagement doang, like, comment, save, share.
tapi pastiin kamu juga bisa ubah mereka jadi klien atau customer kamu kayak gitu. Kita tuh jangan cuma fokus ngegapai followers baru, tapi kenapa aku juga sangat saranin jalanin stories juga, karena kita juga harus jaga hubungan sama yang udah ada biar mereka jadi klien atau customer kita gitu. Itu kembali lagi ya, tergantung kamu saat bikin konten tuh tujuannya mau kemana gitu. Itu sih. Oke, jadi tergantung tujuannya kayak mau kemana. Iya. Ya, betul. Nah, kita sebelum ke pertanyaan kedua nih Kak, aku mau infoin kurang lebih ada 100 orang nih yang ikut live Facebook kita nih Kak. Oh iya, iya. Nah, Halo semuanya. dan Luar buat biasa. dan buat teman-teman Sunpro, sebelum pertanyaan kedua nih, nanti habis sesi tanya jawab, jangan kemana-mana dulu ya. Soalnya nanti ada persembahan nih dari Sunpro untuk kalian. Oke. Oke, wah, Kak, langsung aja nih ya Kak ke pertanyaan kedua nih. Perjalanan menciptakan nih Kak, atau mencari ide-ide untuk bikin konten itu kira-kira apa aja ya Kak? Kadang soalnya aku tuh suka buntu gitu, suka bingung mau untuk bikin konten, kira-kira bikin apa ya gitu Kak. Itu pertanyaan kedua tuh Kak, dari teman-teman Oke. Sunpro. Oke. Ya, jadi kalau untuk cari ide, tadi ya seperti yang aku bilang, kembali lagi aku rasa ya, orang yang punya banyak ide saat bikin konten itu adalah orang yang paling ngerti marketnya gitu. Jadi kembali lagi kalau saat aku mulai stuck atau kehabisan ide konten, yang aku evaluasi itu juga adalah aku akan nyoba nanya ke marketku lagi gitu. Entah itu aku akan nanya langsung, entah itu aku bikin Q&A di stories, atau aku mungkin akan ngamatin misalnya contoh, aku buka YouTube, terus aku filter tuh yang sekarang topik apa yang paling sering dibicarain orang dan views-nya paling banyak dan paling terkini, terus nanti di situ aku bakal search, oh ternyata orang lagi ngomongin soal ini nih, oh ternyata orang lagi ngomongin soal ini kalau seputar kesehatan kayak gitu, dan itu aku akan modifikasi dan jadiin kontenku gitu. Jadi intinya sih, I think cara tercepat ya kalau udah sampai stuck, bingung bikin ide konten itu apa, yang pertama kembali lagi marketnya kamu siapa, kamu coba posisiin diri di marketnya kamu, kira-kira mereka tuh nyarinya kayak gimana. Kalau masih bingung, kamu bisa tanyain langsung atau amatin dari akun-akun sekitar kamu gitu. Akun-akun yang udah ada, kayak contoh misalnya kamu tahu nih akun kompetitor kamu siapa aja, coba perhatiin konten-konten yang dia bikin, yang paling diminatin market tuh yang kayak gimana. Dari situ kamu jadinya bisa tahu, oh ternyata market aku tuh sukanya tuh yang kayak begini, ide kontennya gitu. Terus coba perhatiin kolom komennya, mereka suka nanyain hal apa, mereka suka nanyain apa, suka ngobrolin apa, bahasanya kayak gimana. Nah, dari situ kamu juga bisa dapat ide konten gitu. Atau tadi segampang kamu buka YouTube misalnya, kamu filter apa yang paling banyak ditonton dan yang paling terkini. Dari situ kan jadinya tahu orang-orang nih lagi ngikutin soal apa sih di seputar kesehatan misalnya. Kayak gitu. Jadi sesimpel itu aja sih untuk nyari ide konten. Oke, itu dia kurang lebih untuk nyari konten ya Kak. Wah, Betul. keren banget sih. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Kak. Ada yang bertanya perihal hashtag nih. Berarti hashtag yang kita bikin itu kita bikin sendiri atau gimana Kak? Jadi hashtagnya tuh kata-katanya kita pilih sendiri atau ngikutin hashtag yang udah ada Kak? Oke, pastinya untuk hashtag pastinya kita perlu riset hashtag ya. Jadi bukan hashtag yang kita bikin sendiri kata-katanya, tapi kita pakai hashtag yang memang udah ada dan udah diikutin orang-orang juga kayak gitu. Cuman saat tadi yang aku bilang, saat di riset hashtagnya jangan hanya nargetin hashtag yang gede-gede, yang postingannya itu banyak jutaan gitu. Karena kalau nargetin yang kayak gitu, sedangkan follower kita masih kayak di bawah 10.000 segala macam, cepet banget gitu loh ketumpuknya. Bayangin dalam 1 menit bisa ada 100 postingan yang pakai hashtag itu. Nah, kita gimana mau bersaingnya gitu loh. Pastinya kita coba pakein hashtag yang spesifik dulu, yang mungkin lebih misalnya tadi tips kesehatan, tips ibu, kita bisa coba cari pakai hashtagnya kayak tips ibu menyusui misalnya mungkin ya, atau tips bumil atau apa yang jauh lebih spesifik, postingannya juga jauh lebih dikit. Jadi kita bisa ada kemungkinan buat ranking atau buat masuk ke top hashtag kayak gitu sih intinya. Itu singkatnya ya. Kalau aku bahas lebih lengkapnya mungkin teman-teman boleh kepoin kontenku atau boleh cek ke tadi Sika Akademiku kayak gitu. Tapi itu kurang lebih singkatnya. Oke, itu dia itu gimana tuh caranya apa bikin konten dan bikin hashtag juga. Nah, untuk teman-teman tuh kalau emang masih
bingung, masih ada yang mau ditanya, bisa langsung aja ya Kak ke sosial medianya Kak Vicky. Betul, betul. Ke Instagramku @victoriawong68 atau juga bisa kepoin kelasku juga. Tadi yang aku bilang sih Kak. Di situ bisa belajar naikin followers dan bisa ubah mereka jadi klien atau customer dan dapat penghasilan dari bikin konten gitu. Oke, itu dia. Sama jangan lupa juga ya follow sosial medianya Sunpro. Yes, @sunpro official betul ya? Iya betul betul Sunpro official. Oke Kak, Kak Vicky makasih banget materinya udah mau ngisi Sama-sama. webinar kali ini, sangat bermanfaat, sangat waduh keren banget deh Kak pokoknya Kak. Oke, thank you juga buat Sunpro yang sudah mengundang. Thank you buat teman-teman yang udah nyimak juga ya. Nih, kita ada photo session atau gimana? Boleh Kak, boleh. Kita ada foto session, ntar dari tim kita mau capture ya. Oke. Oke, aku hitung ya Kak. 1, 2, 3. Sekali lagi boleh Kak? Oke. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi terima kasih Kak Vicky. Abis ini kita ada video, cuman kalau Kak Vicky ada kesibukan lain, boleh untuk izin pamit sama teman-teman, sama mungkin sedikit closing statement sih Kak. Oke ya. Ya, thank you buat Sunpro dan juga teman-teman yang udah nyimak. Tadi ya closing statement dari aku, ingat aja saat bikin konten, pasti kita tahu ke siapa kita mau nargetin, karena saat konten kita tuh udah mulai sepi atau saat konten kita tuh udah mulai nggak oke, kita jangan langsung kayak nyalahin algoritma gitu, karena kemungkinan besar itu bukan algoritma, tapi bisa jadi kita yang belum ngikutin perkembangan market sekarang. Jadi saat ada konten kita yang kurang oke segala macam, saatnya kita evaluasi dan lihat apakah kita tuh udah ngikutin sekarang market tuh masalahnya apa, goalnya apa, dan sebagainya. Karena kembali lagi, ibaratnya kalau kita berusaha nargetin semua orang, kita nggak kenal nih, kita mau nargetin siapa, dan kita nggak benar-benar kenal kayak teman sendiri lah ya, itu maka akan lebih sulit gitu loh buat kita bikin konten yang menarik buat mereka. Pastiin kita kenal market, karena ingat, kita nggak cuman fokus ke membangun follower, tapi kita fokus juga membangun hubungan atau relationship. Itu kunci buat berhasil di sosial media. Gitu. Jadi itu aja dari aku. Semoga bermanfaat dan semangat konten buat teman-teman yang ada di sini. Bye-bye. Oke, bye. Terima kasih Kak Vicky. Semoga sehat selalu dan sukses ya Kak. Oke, nah nih buat teman-teman Sunpro nih. Nah, sekarang kita ada persembahan nih buat teman-teman semua nih. Nah, tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa nih, setiap bulan Sunpro bakal ada semacam campaign nih. Jadi, teman-teman Sunpro tuh bisa berbagi cerita sama kita dan akan diangkat ke video. Nah, kurang lebih ini ada sedikit persembahan dari kami, tepatnya dari NASA dan Sunpro untuk Indonesia. Selamat menyaksikan. Jangan lupa sama. Udah. Oke. Di masa pandemi seperti ini, kita semua berlomba-lomba melakukan berbagai macam cara untuk dapat bertahan hidup. Aku, sebagai seorang ibu rumah tangga, tidak hanya duduk manis menanti kapan pandemi ini segera berakhir. Menambahkan suplemen kesehatan untuk melindungi keluarga. Oh, nanti diulang lagi.
Kita ulang sekali lagi ya gitu. Mohon maaf nih, kita ulang sekali lagi ya. Di masa pandemi seperti ini, kita semua berlomba-lomba melakukan berbagai macam cara untuk dapat bertahan hidup. Aku, sebagai seorang ibu rumah tangga, tidak hanya duduk manis menanti kapan pandemi ini segera berakhir. Tidak hanya protokol kesehatan dan asupan makanan saja yang aku jaga. Sebagai ibu yang cerdas, aku selalu tidak lupa menambahkan suplemen kesehatan melindungi keluarga. Gue keluarin ya, coba di ini. Aduh, teman-teman, gimana nih? Penasaran gak sih sama lanjutan videonya? Nah, jadi lanjutan videonya itu bakal kita share di sosial media, di Sunpro, dan di Facebook juga. Dan di grup ini. Jadi tenang aja teman-teman, ntar lanjutan videonya ada di sosial medianya Sunpro Official. Oke, jadi terima kasih teman-teman yang udah ikut webinar ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan salah-salah kata dan teknisnya. Sekali lagi, salam pagi, salam Sunpro.